Selamat pagi saudara, kita berada dalam sapaan pagi, akan mendengarkan Tuhan menyapa kita di dalam firman-Nya. Tapi mari teduhkan hati kita ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami hendak mendengar Engkau menyapa kami dalam firman-Mu. Inilah kami Tuhan, kami berserah untuk membiarkan Engkau berbicara dalam firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya berada di luar halaman gedung gereja di bagian GKJ Pakem. Dan tadi kita sudah disapa dengan suara ayam yang berkokok. Tanda pagi sudah mengawali hidup kita. Dan kita juga akan bersahati dalam firman-Nya. Kita akan mendengarkan Dia menyapa kita dalam bagian surat Paulus. Kita akan baca dalam Roma pada pasalnya yang ke-12 di ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan tadi dalam refleksi tentang menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Saudara, ingatkah tentang kupu-kupu? Saya tadi mencoba mencari, mungkin ada kupu-kupu, ternyata saya tidak menemukan. Tapi saya rasa saudara sangat kenal dengan kupu-kupu. Dan mari kita mencoba mengingat perubahannya atau metamorfosa kupu-kupu. Kita ingat kupu-kupu itu diawali dengan telur, lalu menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, dan barulah menjadi kupu-kupu. Ketika telur, orang juga tidak begitu takut. Masih banyak yang berani untuk melihat dan bahkan kadang ada yang mencoba memegangnya. Menjadi ulat, orang kemudian bingung nih, agak takut nih. Ada yang geli gitu ya. Mendengar kata ulat saja sudah sangat-sangat tidak suka juga ada. Kalau kemudian berubah jadi kepompong juga masih ada yang berani memegang. Dan ketika kupu-kupu, oke, kita menjadi sangat suka karena warnanya biasanya beragam. Anak-anak suka mencari tuh kupu-kupu. Dan saudara-saudara yang terkasih, itulah metamorfosa. Metamorfosa kupu-kupu. Telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Apa sih metamorfosa itu atau metamorfosis? Itu ternyata adalah proses perkembangan secara biologi pada hewan yang kemudian melibatkan perubahannya secara fisik. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan berubah atau disebut dengan istilah berubahnya itu metamorfo. Apa itu metamorfo? Berubah rupa terus menerus. Berubah juga di sini tidak hanya secara rupa, tapi tadi dikatakan pembaharuan budi. Budinya juga berubah. Budi ini disebut juga dengan istilah nous. Pikiran, pengertian, kesadaran untuk menjadi lebih baik. Maka saudara, kalau kemudian kita gabungkan secara utuh dalam Roma 12 ayat 2 tadi, saya dan saudara diingatkan untuk berubah secara utuh. Tidak hanya secara fisik rupa kita, tetapi budi kita, pengertian, pemahaman, pemikiran, dan kesadaran-kesadaran kita untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Disebutkan agar kita berubah oleh pembaharuan budi sehingga bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan padanya, dan yang sempurna. Saudara, jalani perubahan hidup ini. Sesuatu yang harus kita terima dalam kehidupan kita. Ada perubahan-perubahan yang terjadi dan yakinlah
perubahan itu akan menolong kita berubah secara utuh menjadi lebih baik dan lebih baik. Pembaharuan dalam hidup. Bawa dirimu juga dalam pembaharuan yang utuh, tidak hanya dalam fisik dan rupa kita, tapi dalam budi dan pemahaman serta pengertian kita. Tuhan yang akan menolong. Amin. Kita ada dalam doa untuk mengakhiri sapaan pagi ini. Tapi sebelumnya saya selalu ingatkan, jangan lupa doa malam ya. Dan bawa doa-doamu, pergumulanmu saudara, lewat grup WA di kelompok yang sudah ada. Dan mari kita teduhkan hati, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam setiap kehidupan yang kami jalani dari hari ke hari. Engkau menolong kami untuk mengalami perubahan, pembaharuan, bukan saja fisik ataupun rupa kami, tapi budi kami. Kami belajar untuk berserah kepadamu. Dan kami berdoa untuk segala perubahan yang terjadi dalam hidup kami juga Tuhan. Kami yakin akan membawa kami ke hal yang lebih baik lagi. Karena itu kami sungguh membutuhkan Engkau yang menguatkan dan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikian sapaan pada pagi hari ini. Terus bersama saya Pendeta Esti Widya Stuti dari GKJ Pakem. Saya menemani dalam sapaan pagi dan saya berada masih di Gereja Pakem di lereng Gunung Merapi ini. Tuhan menyertai kita. Amin.